Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afra Sahrir dari UIN Alauddin. Dari Kismas A, saya ingin menjelaskan tentang dampak obesitas. Dampak obesitas yang pertama yakni faktor risiko penyakit kardiovaskular. Faktor risiko ini meliputi peningkatan kadar insulin, trigliserida, LDL kolesterol, dan tekanan darah sistolik serta penurunan kadar HDL kolesterol. Risiko penyakit kardiovaskular di usia dewasa pada anak obesitas sebesar 1,7 sampai 2,6 IMT. Mempunyai hubungan yang kuat dengan kadar insulin. Anak dengan IMT besar penstill ke 99 dan 40% di antaranya mempunyai kadar insulin tinggi, yakni 15% mempunyai kadar HDL kolesterol yang rendah dan 33% dengan kadar trigliserida tinggi. Orang yang mengalami obesitas cenderung mengalami peningkatan tekanan darah dan denyut jantung. Sekitar 20-30% penderita hipertensi. Yang kedua yakni diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 jarang ditemukan pada anak yang obesitas. Prevalensi penurunan glukosa tolerance test pada anak obesitas adalah 25%, sedangkan diabetes mellitus tipe 2 hanya 4%. Hampir semua anak obesitas dengan diabetes mellitus tipe 2 mempunyai IMT kurang lebih 3 SD atau besar penstill ke 99. Yang ketiga yakni obstructive sleep apnea. Obesitas dengan kejadian 1/100 dengan gejala mengorok. Penyebabnya adalah penebalan jaringan lemak di daerah dinding dada dan diafragma, sehingga terjadi penurunan volume dan perubahan pola ventilasi paru serta meningkatkan beban kerja otot pernafasan. Pada saat tidur terjadi penurunan tonus otot dinding dada yang disertai penurunan saturasi oksigen dan peningkatan kadar CO2 serta penurunan tonus otot dan yang mengatur pergerakan lidah yang menyebabkan lidah jatuh ke arah dinding belakang faring yang mengakibatkan obstruksi saluran nafas intermiten dan menyebabkan tidur gelisah, sehingga keesokan harinya anak cenderung mengantuk dan hipoventilasi. Dan yang keempat yakni gangguan ortopedik. Obesitas cenderung berisiko mengalami gangguan ortopedik yang disebabkan kelebihan berat badan, yaitu tergelincirnya epiphysis caput femoris yang menimbulkan gejala nyeri panggul atau lutut dan terbatasnya gerakan panggul. Dan yang kelima yakni pseudotumor cerebri. Pseudotumor cerebri akibat peningkatan ringan tekanan intrakranial pada obesitas disebabkan oleh gangguan jantung dan paru-paru. Yang menyebabkan peningkatan kadar CO2 dan memberikan gejala sakit kepala,
papilledema, diplopia, kehilangan lapangan pada perifer dan irritabilitas. Hanya itulah yang bisa saya jelaskan tentang dampak obesitas. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.